Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Violani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang apa itu permintaan, apa itu penawaran, apa itu konsep harga, dan juga apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga, dan juga apa itu perdagangan regional, dan apa itu pendapatan nasional. Baik, yang pertama adalah permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, waktu, dan juga tempat tertentu. Hukum permintaan sendiri yaitu bahwa ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaan pun akan menurun, ataupun sebaliknya. Contoh permintaan sendiri yaitu seperti Bu Desi membeli jeruk pada saat harga Rp4.500, yaitu dengan jumlah 140 kg. Nah, ketika harga jeruk tersebut naik, yaitu harga Rp6.000 per kilogramnya, maka Bu Desi membeli jeruk tersebut sebanyak 20 kg. Dapat dilihat bahwa dalam hal ini adanya penurunan pembelian terkait produk atau jeruk tersebut. Nah, pada saat Bu Desi menyusun daftar permintaan jeruk, apakah hanya mempertimbangkan harga saja? No, tidak. Bu Desi juga harus mempertimbangkan uang yang dimilikinya. Jika uang yang tersedia dapat digunakan untuk memenuhi keinginan Bu Desi, maka Bu Desi dapat membeli jeruk dan terjadilah permintaan jeruk tersebut. Selanjutnya adalah pengertian penawaran dan contohnya. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran yaitu jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan bertambah. Nah, apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun atau semakin sedikit. Contohnya seperti ini. Pak Heri sebagai penjual tentunya akan atau ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, Pak Heri menjual jeruk dengan harga 4.500, yaitu dengan jumlah jeruk yang ditawarkan sebanyak 50 kg. Nah, apabila harga jeruknya tambah naik, itu seharga Rp4.700, maka jeruk yang ditawarkan pun akan lebih banyak juga, yaitu misal 60 kg. Akan tapi, jika harga jeruk tersebut setiap 1 kilogramnya sebesar 6.000, maka Pak Heri akan menjual lebih banyak lagi jeruknya, yaitu sebanyak 110 kg. Nah, daftar yang menunjukkan penjualan Pak Heri tersebut yaitu merupakan contoh dari penawaran itu sendiri. Selanjutnya, mengenai konsep harga. Dalam buku Manajemen dan Pemasaran Jasa karya Bukhari Alma, dalam teori ekonomi terdapat value dan utility yang menjadi konsep dalam penetapan harga sendiri. Yang pertama adalah utility. Apa sih utility itu? Yaitu suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Dan yang kedua adalah nilai atau value. Nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain, yaitu nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter atau tukar-menukar barang atau tukar-menukar sama barang. Saat ini kegiatan perekonomian sudah tidak menggunakan kegiatan barter itu sendiri, tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut dengan price atau harga. Selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga, yaitu adapun menurut para ahli, arti fluktuasi sendiri adalah perubahan yang berupa naik turunnya variabel nilai tertentu yang disebabkan oleh perubahan di dalam mekanisme pasar. Berikut ini adalah faktor-faktornya. Yang pertama adalah dari faktor pemerintah. Penyebab terjadinya fluktuasi itu sudah sangat berpengaruh pada unsur pemerintah, yaitu dikarenakan setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat mempengaruhi naik dan turunnya harga suatu barang itu sendiri. Nah, dalam hal ini, fluktuasi dapat menimbulkan goncangan pada perekonomian dan juga pada bisnis yang sedang berjalan. Namun, selain itu, pengaruh pemerintah dalam terjadinya fluktuasi
tentu sangat besar. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pasar keuangan. Dua kebijakan tersebut juga dapat bertujuan untuk mengatur perekonomian dan juga mengatasi situasi ekonomi negara jika terjadi yang namanya inflasi atau peredaran jumlah uang yang terlalu banyak. Faktor kedua adalah adanya faktor ekspektasi, yaitu dalam sistem keuangan, jelas ekspektasi sangatlah berkaitan dengan ekonomi. Ekspektasi sendiri yaitu harapan di masa depan yang bergantung pada tindakan saat ini dan membentuk fluktuasi di waktu yang akan datang. Namun dengan adanya ekspektasi ini, maka akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan harapan apa yang menjadi ekspektasi masyarakat bersama akan terwujud. Dan yang ketiga adalah transaksi internasional. Faktor transaksi internasional bukanlah suatu hal yang asing untuk kita temui di dalam dunia perekonomian. Sebab semakin banyak sekarang ini perdagangan yang terjadi secara lintas dunia atau lintas negara. Dari transaksi internasional itu sendiri tentu akan turut berpengaruh pada fluktuasi harga, yaitu sebab naik turunnya harga barang yang sangat bergantung pada transaksi yang terjadi di pasar itu sendiri. Dan yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fluktuasi selanjutnya adalah permintaan dan penawaran. Dengan adanya faktor permintaan dan penawaran ini, mata uang ataupun investasi yang dapat memicu terjadinya naik turunnya suatu harga. Maka untuk kita, tapi dapat dilihat di sisi lainnya, faktor penawaran dan permintaan ini juga akan mengubah suku bunga seiring berjalannya waktu. Selanjutnya adalah apa itu perdagangan regional. Perdagangan regional atau perjanjian perdagangan regional adalah perjanjian perdagangan yang dilakukan hanya oleh beberapa negara yang kebetulan dalam segi geografisnya itu berdekatan. Nah, perjanjian ini tumbuh karena bersifat lebih mudah dan juga lebih aplikatif mungkin karena tidak melibatkan terlalu banyak negara serta terlalu banyak kepentingan. Salah satu perjanjian perdagangan regional ini adalah AFTA yang diprakarsai oleh ASEAN yaitu Association of Southeast Asian Nations. Itu sebuah organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara. Nah, manfaat adanya perjanjian perdagangan regional ini yaitu dapat melebarkan atau meluasnya lapangan pekerjaan dan juga akan adanya perbaikan dari segi kualitas barang dan juga akan tumbuhnya inovasi diakibatkan adanya persaingan-persaingan yang timbul dari atau di antara negara yang melakukan perjanjian atau perdagangan regional tersebut. Selanjutnya, pendapatan nasional. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk, dan khususnya di penduduk Indonesia ini, yaitu sedikit banyak akan mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, apa sih itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga konsumen dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu yang biasanya dalam waktu kurun 1 tahun. Dalam hal ini, pendapatan nasional merupakan salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan juga kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Selanjutnya terakhir, hubungan permintaan, penawaran, harga, perdagangan regional, dan juga pendapatan nasional, di mana semuanya itu memiliki hubungan atau saling berkaitan. Keseimbangan pasar terjadi pada tingkat harga ketika jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Produsen atau penjual selalu mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan menetapkan harga yang setinggi-tingginya.
Nah, sebaliknya, konsumen selalu mengharapkan kepuasan maksimal dengan harga yang serendah-rendahnya. Produsen dan konsumen akan melakukan tawar-menawar. Nah, proses tawar-menawar tersebut akan menyebabkan harga kesepakatan yang disebut sebagai harga keseimbangan atau harga pasar. Keseimbangan pasar terjadi pada saat terjadi perpotongan antara kurva permintaan atau demand dan kurva penawaran atau supply. Nah, terbentuknya harga pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual. Namun demikian, pandangan pembeli atau penjual terhadap harga yang bersifat subjektif, atau dengan kata lain setiap pembeli dan penjual memiliki taksiran yang berbeda-beda terhadap harga pasar tersebut. Nah, dari sisi pembeli, taksiran yang berbeda biasanya dipengaruhi oleh daya belinya. Nah, sedangkan dari si penjual biasanya dipengaruhi oleh biaya produksinya. Jika terjadi permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan juga tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan atau global. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan pendapatan nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi pada suatu negara. Sebaliknya, penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan pendapatan nasional dan juga akan menambah pengangguran di suatu negara. Selanjutnya, dalam perjanjian perdagangan regional, kesepakatan tidak hanya menghilangkan hambatan perdagangan barang dan jasa, tetapi juga faktor produksi, tenaga kerja dan modal bebas mengalir ke negara-negara anggota. Sehingga jika dirancang secara efisien, kesepakatan itu dapat meningkatkan lalu lintas perdagangan, investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta mempengaruhi pendapatan nasional di suatu negara. Terima kasih.